Amin. Ya, shalom saudara. Baik, terima kasih saya boleh diundang lagi untuk membagikan firman di tempat ini. Saya waktu itu pikir-pikir mau nyampaikan apa, lalu saya buka-buka Instagramnya Pak Andreas, itu ada satu ayat ya, yang begitu menggerakkan saya itu ya. Untuk saya juga ikut membahasnya. Mari kita membaca dulu 3 ayat ya. Yang pertama itu Mika pasal 6 ayat ke-8. Mari kita lihat nabi kecil ini. Mika itu setelah Yunus. Mika 6 ayat yang ke-8, Saudara. Mika 6 ayat yang ke-8. Ya, sudah ketemu? Ya, mari kita sama-sama membacanya bagian ini. 1, 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. 1, apa? Selain berlaku adil. 2, apa? Mencintai kesetiaan. Dan 3, apa? Hidup dengan rendah hati di hadapanmu. Ya. Lalu kita akan membaca 2 bagian lagi. Yang ayat yang cukup terkenal itu di dalam Yohanes yang juga sering dinyanyikan, tapi saya tetap ingin saudara memberikan fokus perhatian kepada ayat itu, saudara. Ya, Yohanes 1 ayat yang ke-14 saja, tapi saudara boleh baca sampai 18 ya. Tapi kita akan 14 fokusnya. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai apa? Anak tunggal Bapa. 2, apa? Penuh kasih karunia. Dan ketiganya itu apa? Kebenaran. Ya, nanti saudara boleh perhatikan ayat itu lagi. Mari yang terakhir, saya senang membaca kitab Galatia karena itu kitab Paulus yang menekankan iman dan agak dipertentangkan, agak dibedakan dengan Taurat begitu ya. Meskipun dulu Paulus adalah seorang Farisi yang sungguh-sungguh memahami arti Taurat, tapi dia menafsirkannya dengan luar biasa. Nah, salah satu di bagian Galatia 4 ayat yang ke-4. Mari kita akan baca bagian itu lagi. 4 ayat 4 ya. Yuk, dengan mantap ya. 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada apa? Hukum Taurat. Ya, baik. Boleh dikeluarkan? Saya mau menjuduli khotbah saya hari ini dengan gini, saudara. Manusia sebelum dan sesudah Natal atau Natalan, ya. Nah, manusia yang saya maksudkan pertama sebelum itu siapa? Yaitu kemanusiaan Yesus Kristus sendiri, ya. Yang sebelum dia Natal, dia sebenarnya sudah ada eksistensi keberadaannya karena dia itu adalah apa? Firman. Karena firman itu adalah apa? Bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ya. Seperti kata Yohanes itu. Jadi itu rancangan Tuhan. Ya, Yesus punya kemanusiaan yang luar biasa yang direncanakan untuk menyelamatkan manusia. Nah, rancangan keselamatan manusia kayak apa, konsep kayak apa yang sebetulnya bisa menyelamatkan umat manusia, ya. Nah, kalau saya nanti bicara tentang manusia sesudah Natal, itu menunjuk kepada kita, ya. Apalagi yang mau merayakan Natal, ya. Jangan kita hanya merayakan Yesus, tapi kita tidak merajakan Yesus, ya. Ya, itu beda loh. Merayakan tuh seneng-seneng apa-apa begitu, tapi kalau merajakan tuh begini, saudara. Kita betul-betul
merayakan, tapi sekaligus Yesus tinggal di hati kita, bertahta, dan apa saudara? Menguasai hidup kita, mengatur hidup kita, berdaulat hidup kita, sehingga Yesus yang ada di hati kita itu kita nanti saksikan ya kepada orang lain. Ya, itulah sebabnya yuk ikuti dulu ya. Saya ketika membaca Mika dan mengkaitkan dengan itu, saya mau mengatakan gini di bagian pertama. Mari keluarkan ya. Saudara, kalau saudara ngikuti kalender gerejawi ya, kalender gereja itu dimulai bukan Januari 1, bukan ya. Tapi kalau saudara mau belajar sedikit sejarah gitu ya tentang gereja, itu kalender itu dimulai pada masa Advent ya. Minggu ini adalah Advent yang ketiga, saudara ya. Jadi biasanya dimulai akhir November begitu, itu minggu yang pertama ya. Lalu tanggal 6 itu minggu yang kedua, ini minggu yang ketiga ya. Nanti minggu keempat tanggal 20 dan kemudian kita akan merayakan malam Natal gitu, nyambut puncaknya di situ ya dalam kalender gerejawi. Tapi saya mau mengatakan gini saudara, di minggu yang ketiga ini, itu minggu yang luar biasa. Biasanya umat akan ditantang untuk dari Advent ke Advent itu makin sukacita menyambut kedatangan Tuhan. Karena Advent itu artinya arrival saudara. Ya, ke apa? Kalau orang Malaysia ngomong ketibaan, ya. Kalau orang Indonesia lebih enak lah kedatangan. Kalau ketibaan itu kayak ditibani gitu ya, ya. Tapi kalau kedatangan, ya itu kita mau menyambut, ya hadir, ya datang, nanti menjadi manusia. Nah, salah satu nabi yang saya senangi, meskipun dia hidup 600 atau 700 tahun yang lalu, sejaman dengan Yesaya. Atau kalau saudara orang Tionghoa itu dulu di RRC ada nabi yang namanya Confucius ya, itu sejaman semua tuh saudara ya. Tapi ketika Confucius ngajarkan moral macam-macam, si Mika itu salah satu nabi kecil saudara yang meramalkan datang, lahir dan bangkitnya saudara orang besar ya. Dia boleh jadi nabi kecil tapi dia meramalkan orang yang besar. Kenapa saya katakan orang yang besar? Karena gini, ya, ini merujuk kepada Yesus yang bintangnya itu dilihat sama orang Majus, ya. Ingat ya, orang Majus kelihatan bintang, dia ngomong gini, ini tanda-tanda alam yang luar biasa. Sebagai orang yang berhikmat, seorang pandai, ahli astrologi zaman itu, dia ngomong gini, gejala alam ini itu agak luar biasa, tidak seperti yang biasa kita lihat. Ini pasti akan ada raja Yahudi yang sangat luar biasa, ya. Nah, dia pikir sebagai manusia begitu, kalau namanya raja yang baru lahir, lahirnya di mana, saudara? Ya di istana, kan gitu, saudara ya. Dia datangi raja waktu itu, namanya siapa? Herodes, saudara. Herodesnya bukan sekedar Herodes, tapi disebut gini, the Great Herodes. Ya, itu agak lain. Nanti dia punya anak namanya Herodes Antipas, nanti dia punya anak namanya Herodes Archelaus, dan yang satu itu Filipus. Tapi setelah dia mati, kerajaannya pecah. Tapi memang Herodes sampai batas tertentu, saudara, dia memang orang besar. Ya, dia bisa mendirikan bait Allah yang luar biasa. Ya, dia bisa bikin kanal. Hari itu dia sebetulnya bukan orang Yahudi, tapi dia lebih ke orang Edom begitu, yang dijadikan boneka, saking pinternya itu dia bisa jadi raja Yahudi. Saudara. Bayangkan ya, orang Yahudi itu orang yang gini saudara, wah itu silsilahnya harus murni begitu ya, kalau mau jadi raja, imam itu kalau enggak Yahudi, apa namanya, pasti ditolak. Ini saking liciknya, saking pinternya, dia bisa jadi raja Yahudi saudara. Ya, betul saudara ya, dan sampai batas tertentu memang dia agung, kata orang. Tapi sayang saudara, namanya agung, hatinya kecil. Ya, bagaimana enggak kecil, saudara? Ya, dia ternyata ketika diberitahu sama orang Majus, dia terkejut, saudara. Bersama dengan seluruh Yerusalem, dia panggil ahli-ahlinya, lalu ahli-ahlinya ngomong begini, saudara. Oh, aku tahu,
sudah sejak lama sebagai ahli Taurat aku mengetahui akan nanti di Bethlehem, ya. Bait roti itu artinya di Efrata, di padang gurun. Kalau saudara pernah pergi ke Bethlehem, kotanya kecil, ya. Saya lihat Pak Andreas pernah ke Yerusalem juga ya, pernah ke Israel ya. Itu kotanya biasa itu, saya juga kalau lihat, kalau itu betul memang dulu gua lahirnya Yesus gitu, aduh ya. Sama Surabaya jauh lah betul-betul ya. Tapi meskipun kota kecil kata di Taurat, sejak zaman dulu itu akan muncul bangkit ruler, bangkit penguasa, ya, meraja sebetulnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan Herodes di sini menurut saya orang yang kecil. Masa diberitahu ada raja yang baru lahir, dia itu curigation, ya, curiga. Sampai begini kelakuannya, ya, pura-pura munafik, ya kamu cari, ya, ini sudah tak tunjuki lewat ahli-ahliku, cari aja. Nanti kalau sudah ketemu, kamu akan apa? Beritahukan aku dan aku akan apa? Datang untuk menyembah dia. Tapi dalam hatinya kecil yang jahat, dia mau ngomong apa saudara? Orang ngajar bayi ini ya, mau gantikan aku, mau dongkel aku ini, enggak bisa. Dinastiku harus terus, aku masih punya anak. Ya, lalu sejarah mengatakan gini saudara, Herodes curiga kepada semua bayi. Bayi 2 tahun ke bawah dibunuh semua. Tapi menurut saya yang lebih gendeng ya dan hatinya kecil itu tidak sesuai dengan namanya menurut saya, yaitu begini saudara, dia curiga kepada siapa saja. Ya, sama mertuanya curiga, kalau mertuanya macam-macam dibunuh. Sama istrinya, ya maksudnya curiga, istrinya dibunuh saudara. Ya, sama anaknya dibunuh, sama pegawainya dibunuh. Pokoknya siapa saja yang dicurigai pasti tidak akan hidup di hadapan Herodes. Makanya Kaisar Agustus pernah berkata begini, lebih baik jadi babinya Herodes daripada jadi bayinya Herodes. Hah? Kamu mau jadi babinya Herodes? Mau, saudara? Hah? Babi itu padahal ya kalau di Israel itu haram, itu kayak orang muslim begitu ya, ya direndahkan begitu ya. Tapi katanya kalau kamu mau jadi babinya Herodes, lebih aman daripada kamu jadi anaknya sendiri. Anaknya sendiri akan apa? Dibunuh. Babinya enggak, saudara ya. Bayangkan saudara, waduh ini memang orang yang luar biasa. Tapi ketika saya melihat itu semua, saya bersyukur saudara. Hari ini saya memikirkan Natal. Yesus datang. Natal itu apa sih? Saya mikirkan gini saudara. Ada seorang teolog namanya Andrew Stanner, ya Andrew Stanner berkata begini. Natal itu apa sih? Natal itu adalah Allah datang turun dari tangga-tangga surga, gitu ya. Ya. Dengan apa? Dengan seorang bayi ada di lembah. Diberikan kepada siapa saudara? Diberikan kepada siapa? Saudara dan saya yang mau menerima dan percaya. Amin saudara? Wow luar biasa. Saya ketika merenungkan Natal tuh saya mikir gini saudara. Kenapa bayi ya? Kenapa bayi? Kenapa bayi? Kenapa jadi manusia dia? Kenapa menurut saudara? Saya kalau siap Natal saya mikirkan dulu. Salah satu jawaban saya gini saudara. Kenapa ya dia datang menjadi manusia, bahkan bayi. Jadi saya tengok-tengok ada beberapa ibu ya di sini yang hamil, ya mau punya bayi, ya. Saya pernah mendirikan, menginisiasi begitu pendirian Pondok Hayat. Itu dulu pertama kali 35 tahun yang lalu saya mendorong dengan Pak Simon Tanto dengan beberapa pengusaha. Pondok Hayat itu kira-kira gini, itu satu yayasan
yang hari itu saya ngelihat banyak orang tuh suka aborsi, saudara. Karena seks bebas, karena sembarangan begitu hidupnya ya, lalu hamil. Dulu namanya MBA ya, married by accident kira-kira gitu ya. Lalu orang-orang itu ambil gampangnya, dia akan apa? Akan apa? Akan menggugurkan, mengaborsi ya. Saya datang, kalau ada orang-orang kayak gitu, saya ngomong gini sama mereka. Jadi Mbak siapapun, kalau kamu mau menggugurkan anakmu aborsi jangan. Kami mau mengadopsi. Oh gitu. Ya. Saya bikin satu seminar, seminarnya berjudulnya gini. Allah yang rahmani dan rahimi. Ya. Jadi Allah itu suka cinta rahim, bercabang bayi begitu, ya. Jadi daripada kamu aborsi, jangan, lebih baik saya apa? Lahirkan saja, kamu datang ke tempat itu. Sampai hari ini saya bersyukur yayasan itu masih ada ya, setelah 35 tahunan begitu, 30 tahunan ya. Dan orang kalau datang ke sana itu melahirkan anaknya, lalu dia akan dirawat tentunya. Sampai lahir itu kira-kira katanya sekarang habis 35 juta. Saudara. Jadi kalau anak itu lahir, orang itu ditanyai lagi, masih kamu kepingin aborsi anak ini atau kamu buang atau enggak mau rawat? Ya, ini anak lu, yang mau gitu. Ya, betul enggak? Kalau kamu memang enggak mau, kami yang akan merawat. Ya, karena rata-rata itu begini, saudara. Rata-rata menurut saya, enggak ada manusia yang kalau melihat bayi itu enggak senang. Hah? Ada enggak di sini yang kalau lihat bayi itu enggak senang? Ya, bahkan saudara, bayi yang lahir itu bisa sedikit banyak ya, itu merefleksikan kamu itu jahat atau enggak. Cara kamu melihat bayi itu. Ya, kalau kamu mau melihat kamu ini jahat pada salah satu ya, Natal-Natal gini aja orang itu ke panti asuhan ngelihat bayi begitu. Ya, kalau tiba-tiba ada yang saya tahu loh, kalau saya gitu ya dulu ya, zaman sebelum COVID itu saya sering ajak orang gitu-gitu ya. Kalau orang tak ajak ke situ masa Natal begitu, biasanya orang gini, saudara. Biasanya orang gini, aduh, ya ini kok namanya Yosua, dikasih nama Yosua begitu ya. Aduh, dia senang sekali, saudara. Ya, ada kalau mesti pokoknya senang. Bahkan ada saya ini megang anak itu, anaknya itu bisa megangin tangan saya. Oh ini dasar Yosua memang temannya Kaleb, kira-kira gitu ya kalau di Alkitab ya. Lalu saya doakan siapa tahu dia jadi presiden pengganti Jokowi. Amin saudara. Bisa enggak? Oh jangan pernah meremehkan orang lain loh ya. Saya setiap kali lihat bayi begitu saudara, saya tahu ada sesuatu yang luar biasa di bayi. Dan hati saya gembira. Tapi ada kadang-kadang enggak banyak sih, tapi hampir semua senang. Ada orang yang lihat bayi ngomong gini, aduh bayi kira ireng bertenteng berintik ini tuh, oh elek ya. Oh saya langsung ngerti saudara, orang ini jahat. Betul enggak saudara? Betul enggak? Hah? Betul enggak? Kalau kepada bayi yang kecil yang enggak bisa apa-apa dalam pengertian enggak berdaya begitu bisanya nangis, kamu memperlakukan orang itu seperti itu, mungkin saudara, kamu ini memang orang jahat. Ya, betul-betul itu. Ya, maunya dengan yang sugih, yang apa-apa, tapi kalau yang bawa begitu, kamu punya masalah. Persis seperti Herodes itu. Ya, coba lihat kanan kiri, ada wajah-wajah Herodes di sini. Jangan ya, jangan. Saya yakin, saudara. Apalagi kalau yang datang itu adalah bayi Yesus. Seharusnya kamu dan saya menyambutnya gimana? Ya, ini cara saya menerangkan sedikit ya, agak sedikit pengajaran itu. Keluarkan lagi, ya, keluarkan lagi yang kedua itu ya. Itu dalam teologi itu disebut inkarnasi. Ternyata Nabi besar Yesaya juga pernah ngomong begitu. Ya, ini sejaman ini. Ngomong begini saudara, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Ya, rupanya dulu Allah memakai itu budaya Yahudi.
Orang Yahudi itu gini, saudara. Kalau dia punya anak yang lahir laki-laki, hampir sama ya. Orang Timur pada umumnya dan zaman dulu ya, apalagi orang Tionghoa, saudara. Ya, kalau punya anak laki-laki namanya apa? Hoki katanya. Kalau punya anak perempuan, Wogi, wow, enggak lah ya. Ya itu soal budaya bisa salah, saudara. Ya, tapi waktu itu Tuhan memakai budaya begitu, ya. Memang karena orang Yahudi itu gini, saudara. Waktu itu, ya. Zaman sekarang mungkin sudah agak berubah. Waktu itu orang Yahudi itu kalau yang lahir laki-laki itu sudah disiapkan tetangga-tetangga nyanyi apa-apa itu bisa menyambut sampai 1 minggu, saudara. Kalau yang lahir apa? Laki-laki. Tapi kalau yang lahir perempuan sudah disiapkan, lalu didengar yang lahir wedok, begitu ya. Lalu mereka gini, tidak jadi nyanyi, lalu mengundurkan diri diam-diam, melebes begitu ya. Tidak ada yang sukacita kabeh begitu, saudara ya. Kamu bayangkan hari itu Tuhan ngomong gini, Yesus lahir, seorang anak laki-laki diberikan kepada kamu, ya. Seorang putra nanti diberikan kepada kamu. Wah, hari itu semua orang itu akan menyambut dengan sukacita. Amin, saudara. Luar biasa memang, ya. Mengapa jadi manusia? Saya mikirkan gini, saudara. Hari itu ada orang mikirkan gini, kenapa Tuhan tidak jadi binatang? Kenapa, saudara? Ketika dia datang itu yang dipilih manusia, bahkan bayi gitu ya, datang hari itu. Betul? Ya. Kenapa? Kenapa bukan binatang? Kenapa bukan binatang? Tuhan pasti menghadiri binatang, ya. Hewan itu diciptakan oleh Dia. Tetapi manusia lebih daripada hewan. Amin. Kenapa itu bukan reinkarnasi? Karena agama lain mengajarkan gini, saudara. Kalau kamu berbuat jahat, kamu akan jelma, besok jadi apa? Jadi kacoa, ya. Kalau kamu agak baik begitu, kamu akan jadi ya yang lebih sedikit lumayan, ya. Kamu akan berubah. Tapi sehebat-hebatnya konsep reinkarnasi, saudara, biasanya mereka akan jadi gini, siluman. Jadi monster, ya. Bahkan mungkin bisa jadi dewa-dewi, ya. Tapi sekali lagi loh, ya. Tuhan tidak pilih jadi apa? Binatang. Tuhan tidak pilih jadi apa? Monster. Bahkan Tuhan tidak pilih datang ke dalam dunia jadi apa? Dewa-dewi sekali. Agama yang lain, saudara, memilih gini. Tuhan kok jadi manusia? Enggak masuk akal. Yang masuk akal tuh kalau Tuhan jadi firman. Jadi kitab suci. Makanya ada agama-agama tertentu yang kitab suci itu enggak boleh diapa-apakan, ya. Kalau kitab suci disobek sedikit, wah, jadi masalah itu. Kalau kamu kelek ini, ya, bisa jadi masalah. Kalau kita kan enggak apa-apa ya. Ya, bukan kita tidak menghargai kitab suci, menghargai, tapi gini kan tidak apa-apa ya. Ada agama-agama tertentu, saudara. Kalau kitab mambok gitu kan begitu, wah itu bisa muarah kayak apa? Ya, mereka lupa satu hal, ya. Ya, Tuhan tidak kepengen jadi barang. Tuhan kepengen jadi apa, saudara? Manusia. Amin. Tapi manusia yang lain, yang beda, memang dia 100% manusia. Tapi jangan lupa dia 100% Allah. Jadi ketika dia jadi manusia, yang harus saudara dan saya ingat gini, saudara. Dia memang manusia seperti kita. 100%. Tapi beda. Bedanya apa, saudara? Karena dia 100% juga Allah, dia adalah manusia yang tidak berdosa. Amin. Hanya manusia yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan yang berdosa. Kalau kamu atau saya manusia berdosa, bisa menyelamatkan Pak Andreas enggak? Ibu pendeta yang berdosa, ya, bisa menyelamatkan kamu enggak?
itu kayak gini, kalau kalian ke Demak itu, saya kalau kadang-kadang naik mobil gitu tiba-tiba hujan ya, tiba-tiba ada orang datang sudah, ya, mau membersihkan mobil saya, ya, wajahnya kayak sangar gitu, orang bisa takut sudah. Tapi yang lebih saya cemaskan itu bukan wajah yang gede begitu, ya, yang kayak memang mau pokoknya kan harus ngasih uang aku, kira-kira gitu ya. Yang lebih repot tuh gini, mobilku barusan tak bersihkan di bengkel tuh pakai wash itu bagus ya. Lalu hujan, wah saya sudah ketun ya. Tapi enggak apa-apa dah, pokoknya tak bersihkan dulu hujan ya gitu. Enggak taunya dia pakai lap. Lap itu kotor. Saudara. Bersihkan apa? Kaca mobil saya. Tambah bersih tambah kotor. Tambah kotor ya. Gombal mukiau begitu enggak bisa untuk membersihkan apa? Mobil. Karena apa? Kotor kok mau membersihkan, tidak mungkin. Sama seperti hidup kita. Harus dibersihkan oleh apa? Makanya yang luar biasa, ada satu orang yang bernama C.S. Lewis, ini bagus, dia mengatakan gini, saudara. Son of God, ini Jesus, ya. Ini Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Ya, anak Allah. Katanya gini, datang turun jadi manusia untuk memungkinkan manusia ya diangkat naik jadi anak-anak Allah. Amin. Amin. Makanya saudara harus bersyukur. Tuhan mau turun tinggal di tengah-tengah kita. Ya. Tapi dia punya satu tujuan yang sangat luar biasa, yaitu untuk menyelamatkan kita. Mari terus. Itulah sebabnya saudara perlu mengerti cara berpikirnya siapa? Rasul Paulus juga, rasul yang besar. Dia mengatakan gini, genap waktunya. Tetapi setelah genap waktunya, ya, saya senang tuh kata itu. Maka Allah katanya mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Betulnya ini lebih tepat perempuan muda, gadis atau perawan begitu ya. Tapi dia takluk kepada hukum Taurat. Saudara pernah mikirkan gini enggak, saudara? Kalau saudara buka hukum Taurat, itu mulai kitab Kejadian, itu kan ada cerita tentang Adam ya dan Hawa. Ya. Adam itu waktu lahir, saudara tahu enggak? Tuhan itu luar biasa. Dicipta tanpa papa mama. Amin? Amin? Dicipta lewat apa? Pakai apa? Pakai apa, saudara? Pakai debu tanah, ya, betul? Lalu dihembuskan. Enggak perlu papa mama, enggak perlu benih laki-laki dan benih perempuan, saudara. Itu Adam, ya, dicipta tanpa papa mama, tanpa laki-laki dan perempuan. Lalu setelah hidup, kok kasihan dia sendirian, enggak baik kata Tuhan. Dia nyipta siapa? Hawa. Secara prinsip konsepnya gini, Hawa lahir harus ada benih atau cikal bakalnya dari laki-laki. Setuju? Tidak pakai mama tidak apa-apa, ya. Tapi apa? Pakai apa? Tulang rusuk. Pokoknya benihnya dia ada di laki-laki, ya. Sebagai modal awal. Terciptalah siapa? Hawa. Yang kata Adam gini, aduh, tulang dari tulangku, daging dari daging. Wah, luar biasa cantik. Lebih bagus daripada siapa? Idang betina kayak apapun ya, apa saja yang hari itu sudah nama itu binatang yang paling hebat. Ternyata istrinya lebih hebat daripada segala sesuatu. Amin, saudara. Penolong yang katanya sepadan. Amin. Ya, tapi kalau kita, saudara, kita ada yang di sini lahir tanpa bapak ibu? Yang enggak tahu mungkin ada. Oh, aku lahir enggak tahu papaku sudah mati, ya. Apa-apa aku belum tahu itu ada, tapi enggak ada menurut saya di sini. Semua di sini ada mama papahnya. Amin, saudara. Kurang satu. Tadi tanpa papa mama ada, dengan apa? Dengan laki-laki ada, perempuannya enggak usah, enggak apa-apa. Sekarang apa? Laki perempuan sudah ada melalui kita, ya. Kurang satu, yaitu gini, saudara. Melalui perempuan, tapi tidak ada laki-lakinya. Tuhan itu kreatif, saudara pencipta. Itulah sebabnya Yesus lahir begitu. Ya, kata Alkitab gini, tanpa
secara jasmani tanpa keinginan laki-laki. Ya, wow, luar biasa. Ayat 13 itu sebelum dikatakan. Bukan dari darah dan daging saja, tapi bukan dari benih, itu kayak orang dilahirkan baru begitu. Ya, itu seperti itu. Makanya Alkitab mengatakan gini, saudara, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Enggak, ya. Justru Tuhan enggak seiota pun, enggak satu titik pun dihilangkan, saudara. Kalau ada peraturan yang baik, kalau ada hukum yang positif, perlu orang Kristen sungguh-sungguh taati. Ya, saya senang di sini orang pakai masker, pakai seal, kadang-kadang gini ya. Ya, itu hukum yang baik, saudara. Saudara kalau jadi orang Kristen jangan melawan hukum yang positif, hukum yang baik. Amin, saudara. Kalau memang harus pakai masker, pakailah masker menurut saya. Kamu akan jadi kesaksian yang baik. Makanya tadi saya tanya sama MC. Ya, Pak, nanti kalau khotbah boleh? Bisa dibilang Pak, Depannya juga boleh. Tapi saya kenapa saya pakai seal? Kenapa saya pakai seal? Ya, pertama ada dasarnya Alkitab, ya. Ya, firman itu juga seal, gitu ya. Ya, Tuhan itu katanya juga benteng kekuatan saya. Kalau itu bagus, memang melindungi kesehatan saya, jasmani saya. Ya, saya harus pakai, saudara. Ya, apalagi saya pemimpin. Kalau saya pemimpin pendeta, saya karpe dewe, ya, katakan ngajar, enggak, saya enggak bisa sakit, COVID gampang itu, ya apa-apa begitu. Sudah terbukti. Banyak orang yang kalau enggak memberi contoh begitu akan berakibat fatal. Amin, saudara. Ya, itu bukan karena Tuhanmu enggak maha kuasa, enggak. Ya, itu karena kamu apa? Sembrono. Kamu enggak taat kepada hukum yang baik. Tuhan Yesus itu taat. Amin. Taat ya, betul ya. Waktu itu 8 hari harus disunat, kalau laki-laki itu seminggu sudah harus dikasih nama, sudah harus dikasih nama ya. Makanya hari 8 diserahkan nanti ya. Itu kalau perempuan enggak sudah 30 hari boleh, enggak usah kasih nama enggak apa-apa ya. Wong itu apa? Kalau zaman itu begitu sudah, tapi Yesus taat. Ya, nanti dia umur 12 tahun harus jadi anak Taurat ya. Dia pergi ke Yerusalem sudah ke ibadah ya. Tapi Yesus selalu mengajari gini. Bukan manusia untuk hukum, tapi hukum untuk manusia. Sekali lagi loh ya. Wah, ajaran Tuhan Yesus luar biasa. Jadi dia taat, tidak ada satupun, bahkan dia itu genapi semua. Ya, coba bilang kanan kiri, Yesus juru selamatmu itu luar biasa. Amin, amin, ya. Wow, dia menggenapi semuanya itu. Lakukan, menjadi contoh dan teladan yang luar biasa. Ya, lalu terakhir ya. Lalu Tuhan mengatakan gini, hai manusia, telah diberitahukan apa yang baik bagi kamu. Ayat itu mengatakan gitu. Amin. Ya, apakah yang dituntut daripada Allah? Cuma ada 3 ya. Ini bukan Mbak Tri ya. Ini betul-betul nih Tuhan. Tadi saya bandingkan ketika Tuhan datang. Tuhan itu luar biasanya karena gini. Satu, dia adalah anak tunggal Bapa. Ya, begotten son, ya. Satu-satunya dirinya sendiri yang harus datang. Tapi dia datang, yang kedua dikatakan gini, penuh kasih karunia. Oh, ini kata-kata yang luar biasa nih, saudara. Makanya nanti kata selanjutnya mengatakan gitu ya, kita ini hidup oleh gini, karunia demi karunia. Apa? Grace by grace. Ya, kita ini sebenarnya tidak layak hidup, kita ini dihukum, tapi Tuhan kasih hidup, kasih kesempatan, masih boleh datang ke gereja, amin. Masih boleh melayani, amin. Itu semua kasih karunia. Coba bilang kanan kiri, kamu bisa ada di sini karena kasih karunia. Amin. Dan jalanilah terus kasih karunia itu. Ya, jalanilah terus dengan konsep begitu. Orang yang tahu kasih karunia itu merasa gini, dia tidak layak. Amin, saudara. Semua itu pemberian daripada Tuhan. Jadi dia tidak pernah, dia tidak. Maka
Orang yang benar-benar tahu kasih karunia, lalu dia enggak ngomong gini, oh ini kan gratisan, ini kan gampangan apa-apa aku sembrono. Enggak, dia akan hidup menurut kebenaran. Amin. Nah makanya tadi Mika ngomong hal yang menurut saya juga sama. Kebenaran dengan keadilan itu kata yang persis sama. Ya, memang kadang-kadang dipakai kebenaran itu aletheia, lalu diakus ini, tapi biasanya kata ini tuh pengertiannya itu sama. Jadi kalau kamu sudah kenal sama Tuhan, kamu ngerti kebenaran, maka di dalam hidup ini suka tidak suka, kamu akan dituntut Tuhan begini. Berlaku adil. Amin. Adil itu gimana sih? Adil itu gini. Dia mikirkan yang benar, dia lurus, dia tetap tulus, ya, nothing tulus gitu, dia tidak merasa kehilangan apa-apa kalau dia itu tetap melakukan kebenaran. Dia harus bertindak tidak memihak. Kalau ada hukum, ada sengketa, A lawan B begitu, orang yang adil bagaimana, saudara? Hah? Milih A, milih B, yang kaya, yang ayu, atau yang apa begitu? Enggak. Bukan milih A, bukan milih B, tapi bukan netral. Kalau dia berpihak, dia akan berpihak kepada kebenaran itu. Karena adil sama dengan kebenaran. Dan yang saya senang, setelah kamu nanti jadi orang yang percaya Yesus, saudara dan saya dipanggil untuk mencintai kesetiaan. Loyal. Ya, istilahnya bagus tuh. Faithfulness. Ya, full of faith itu berarti ya. Penuh iman. Kamu harus yakin seyakin-yakinnya kalau itu ada janji yang benar. Kalau itu ada prinsip hidup yang orang yang setia itu gini. Dia berpegang teguh kepada janji itu meskipun dia rugi. Amin, saudara. Di Mazmur nanti ada kata-kata begini, saudara. Tuhan itu siapa yang boleh numpang di rumahmu di surga? Ya, banyak kriterianya. Salah satunya itu berbunyi gini, saudara. Orang yang apa? Setia, yaitu yang apa? Yang tetap setia, tetap pegang prinsip meskipun dia itu rugi. Hari-hari ini, sudah tahu enggak, kesetiaan itu barang langka. Ya, banyak orang enggak setia sama Tuhan, banyak orang enggak setia sama pasangan. Ya, itu lumrah tuh, wajar itu. Banyak orang enggak setia kepada tugas-tugas pelayanannya. Padahal Tuhan ngajari gini loh, setialah kepada perkara-perkara yang apa? Kecil. Aku akan memberikan padamu tanggung jawab yang besar. Amin, saudara. Hal yang kecil dikelola dengan kesetiaan. Terus, saudara, terus. Bahkan Alkitab, di kitab yang terakhir, saudara, Wahyu 2 ayat mengatakan gini, hendaklah kamu setia. Sampai kapan? Mati pun kamu harus setia, saudara. Ya, karena setia itu adalah sifat Allah. Setia itu adalah buahnya Rohnya Kudus. Salah satu dimensinya apa? Makanya dikatakan mencintai kesetia, loyal. Sekali lagi, sama Tuhan, amin. Sama pasanganmu, pasangan hidupmu, sama pekerjaanmu, engkau dan saya harus menjadi orang-orang yang setia. Dan yang terakhir, Tuhan mau ngomong gini, kalau benar kamu mau mencontoh Tuhanmu yang lahir, yang sudah hadir, dia anak tunggal Bapa, dia penuh kasih karunia dan kebenaran, ada satu sifat Tuhan yang Tuhan paling senang. Ya, betul-betul ini. Dan lawannya ini dia yang paling tidak senang. Apa, saudara?
saudara dan saya diminta untuk hidup humble, rendah hati. Bukan rendah diri loh. Ya, bukan, Tuhan tidak menangani. Aku ini lemah lembut dan apa? Ya, belajarlah daripadaku. Belajar untuk hidup itu humble. Apalagi kalau kamu hamba, ya. Hamba itu harus humble, saya. Ya, yang paling tidak disenangi apa, saudara? Sombong. Sombong itu kalau tak gini, saudara. Sombong itu gini, kalau saya mau terangkan ya. Itu di Alkitab ada gini. Kata sombong itu paling dibenci Tuhan. Tuhan tidak senang orang congkak, orang tinggi hati, orang pongah, orang angkuh, orang yang sukanya itu. Ya, saya suka dikasih teman kutipan Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew suka ngomong begini, saudara. Kamu tahu enggak? Orang sombong itu kayak orang naik gunung, ya, lalu dia melihat ke bawah. Semua yang di bawah dilihatnya apa? Kecil. Tapi yang dia enggak sadar satu, saudara, ya. Semua orang yang di bawah juga dia melihat apa? Kecil. Ya. Meskipun dia ada di gunung yang tinggi sekalipun, ya. Juga sama apa? Malah sijian ini kecil banyak, ini enggak apa-apa ini ya, kecil banyak gitu ya. Tapi dikecilkan semua. Yang ditinggikan cuma siapa? Dirinya sendiri. Maka biasanya orang yang enggak rendah hati itu egois. Ya. Mau naik sendiri, pokoknya yang paling hebat dirinya. Ego. Ego itu singkatan gini. Edging God out. Ya. Kalau egonya sudah bicara, Tuhan pun disingkirkan, sudah, ya. Tuhan pun dikecilkan sama orang yang lagi sombong ini, betul? Betul enggak? Ya. Makanya orang Inggris kalau nulis pride itu yang membanggakan diri itu I-nya itu PRIDE begitu ya, yang I-nya yang di tengah itu ditinggikan, sudah. Kalau bisa sampai nyundul langit begitu, ya. Kalau bisa nyundul langit begitu. Nah, orang sombong itu begitu. Padahal ya, setinggi-tinggi apapun kalau kamu sombong, kamu itu rendah mata Allah. Ya, dan itu adalah dosa yang paling besar yang akan membuat kamu dan saya jatuh, melundung dan hancur. Ya, awal kehancuran itu apa? Kata Amsal, kesombongan. Dosa yang paling luar biasa itu sudah nomor 1 itu. Ya, itu dosanya Adam dan Hawa juga. Sombong, saudara, salah satunya. Ya, kepingin jadi kayak Allah. Ya, manusia, Allah jadi manusia bisa enggak? Bisa enggak? Sudah dibuktikan sama Tuhan Yesus. Yang enggak bisa itu gini, manusia jadi Allah, itu yang enggak bisa. Coba bilang gini, bilang kanan kiri coba ya. Kalau Allah jadi manusia itu bisa, yang enggak bisa apa? Nah, coba bilang supaya sadar coba ya, supaya enggak sombong gitu. Amin. Amin enggak, saudara? Kenapa? Kenapa kamu manusia jadi Allah enggak bisa? Kenapa? Tak beritahu ya, tak beritahu ini jawabannya gini. Kok mau jadi Allah? Jadi manusia gitu loh, kamu enggak becus. Kok mau jadi Tuhan? Aku seringkali sungguh, saudara, merasa benar kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan saya ini cilaka. Kadang saya tidak jadi papa yang baik, betul? Hah? Betul? Siapa yang di sini? Waduh kan do no wrong, tidak pernah salah, aku benar. Pokoknya aku hebat, papa yang sampai tidak pernah buat salah. Ada? Tidak ada. Tahu saya loh ya, pengalaman saya jadi papa 32 tahun loh, aku gelundung-gelundung, saudara ya. Ya, betul saudara? Tetap kepengen mau jadi papa yang baik, amin, amin. Tapi banyak salah enggak, saudara? Kadang-kadang aku mikir, kalau ngaca itu lagi gitu. Ini pendeta yang benar, setia pada
mau persiapan firman, ya toh, ya, kurang 10 menit baru persiapan, ya toh. Ada pendeta yang begitu, saudara, ya. Saya juga dulu lakukan yang begitu sebelum saya sadar, ya. Makanya kalau kamu bisa sadar, ya, itu anugerah Tuhan. Amin. Itu kerja Roh Kudus itu, ya toh. Bisa insaf itu kamu harus dan saya suka. Ya, coba bilang kanan kiri. Insaf, ojo sombong. Ojo sombong. Ya. Jadilah orang yang apa? Yang rendah. Tuhanmu begitu. Dia merendahkan diri, mengosongkan diri, menjadi seorang manusia. Bahkan itu menjadi seorang hamba yang paling rendah. Siapa mau merendahkan hati, dia akan diangkat tinggi sama Tuhan. Siapa meninggikan diri, dia akan apa? Itu prinsipnya Tuhan. Ya, mari dari tahun ke tahun, setelah merayakan Natal, jadilah manusia yang apa, saudara? Satu apa? Satu apa? Berlaku adil. Yang kedua apa? Mencintai kesetiaan. Yang ketiga apa? Hidup rendah hati di hadapan kamu dan saya akan diberkati. Ya, terakhir. Kalau saudara mau betul-betul sebagai orang Kristen yang baik, masa kedatangan ini mau belajar, menyelidiki, mengamati Natal, melihat kemanusiaan Yesus yang luar biasa, hanya ada 3 cara. Ya, saudara sambut Natal ini, amati dengan baik-baik dengan 3 W. 1, kamu mengerti Yesus yang luar biasa itu, tidak di hatimu muncul yang namanya keheranan, kekaguman. Amin, saudara. Dia yang tidak terbatas, saudara, mau menjadi terbatas karena kita. Amin. Wow, saya kagum, saudara. Saudara pernah enggak didatangi orang yang lebih pandai dari kamu, yang lebih kaya, ya tiba-tiba dia itu datang misalnya apa kamu? Saudara akan langsung ngomong gini, ini malaikat dari mana ini? Ya, sudah cantik, baik, apa-apa begitu, nyapa aku yang enggak siapa-siapa. Ya, itu Tuhan. Amin. Yang kedua, kalau kamu betul-betul menyelidiki Natal, Tuhan yang biru, bukan saja kamu kagum, kamu harus langsung menekuk lutut. Kamu amin, saudara. Ya, sikap itu penting. Ada kekaguman, ada penyembahan. Tapi kalau kamu sudah nyembah dia sebagai Tuhan, kabar baiknya gini, setelah kamu paham, kamu harus pergi keluar, bersaksi, amin, melalui hidupmu. Sudah diselamatkan, yang sudah diubahkan, kamu dan saya menjadi orang-orang yang bersaksi, membawa kabar baik itu kepada semua. Melalui hidupmu yang tadi, 3 tadi, adil, mencintai kesetiaan, dan terus rendah hati. Ya, nama Tuhan pasti akan dimuliakan. Kalau kamu makin hari makin kecil, yang terjadi apa, saudara? Tuhanmu akan makin ditinggikan dan meninggikan engkau pada akhir. Amin. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk pengajaranmu pada sore ini. Biarlah kami boleh menjadi manusia yang bukan saja tahu, paham, tapi setelah kami paham, kami melaksanakan itu dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Ini doa hamba-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.